Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tadi kita udah dengarkan cerita. Sorry. Suara apa itu? Teman-teman. Apa? Suara luar angkasa. Bukan, ini koslet ini. Siapa yang bilang suara dari luar angkasa? Dari mana kita tahu? Suaranya beda. Siapa yang bisa menjelaskan? Suara apa ini? Luar angkasa, siapa? Ini. Coba naik. Iya. Namamu siapa? Vensa. Kalau gitu coba pasang clip on. Pasang. Coba kita dengerin. Bagaimana Vensa ya? Ya. Bisa kamu menjelaskan suara apa tadi? Ya, itu sebenarnya fenomena dari luar bumi, yaitu benda-benda yang kita tangkap dengan namanya radioastronomi. Kamu bisa bohongin aku loh. Aku kan masa nggak bisa ngecek aku bahwa itu benar atau tidak omonganmu tadi. Iya, emang diundang ke sini untuk berbohong. Oh. Oke, kalau gitu kita sambut Vensa sebagai tamu kita yang pertama. Vensa, silakan. Iya. Oke, jadi itu ini nggak boleh bohong ya di acara Ki Candy ini ya. Itu benar tadi suara Dari apa? Dari luar angkasa yang terjadi di luar bumi, baik itu planet atau benda-benda yang misalnya seperti asteroid yang banyak kita temui antara planet Jupiter sama planet Mars. Itu akan bila kita tangkap dengan antena namanya radioastronomi. Tujuannya untuk menangkap suara-suara di ruang antariksa sana. Ya, yang sampai ke bumi. Bagaimana kita tahu itu betul-betul suara dari antariksa? Memang ada sainsnya tadi ya? Ada device sendiri dan ada komposisi device yang kita buat sendiri. Jadi terus untuk apa kita tahu ada suara-suara di antariksa sana? Untuk mengetahui bahwasannya kita sadar akan posisi kita sebagai makhluk bumi, yang kita sadar juga antara kekuatan bahwa luar angkasa itu adalah sebuah mahakarya yang sangat luas dan terutama keyakinan kita bahwa kita harusnya sadar bahwa kita punya kesadaran kosmologi, bahwa kita sebenarnya hanya sebutir debu bila dibandingkan dengan bahkan lebih kecil lagi dari debu sebenarnya, dan sangat tidak mungkin di luar sana tidak ada tata surya yang lain, yang kemungkinan besar ada kehidupan. Ada proses evolusi, lebih tepatnya seperti itu. Oke, sama seperti kita. Ya. Ini agak melawan, kalau kita bicara dari perspektif agama, kamu pasti dimarahin banyak orang ini ya. Sebenarnya enggak. Justru karena itu yang ini kan tidak berkaitan dengan sesuatu kekuatan yang kita sepakati bahwa ada di sana ada Tuhan misalnya. Justru itu ketika kita berbicara masalah Tuhan dan kita berbicara masalah agama, justru kesadaran kosmologi itu akan mendukung di mana kita akan memperoleh gambaran atau memperoleh variabel-variabel untuk kemudian kita jauh lebih percaya lagi bahwa ada satu kekuatan besar yang bisa menciptakan alam raya yang maha luas ini. Tapi omong-omong, kamu kok punya pengetahuan yang cukup mengenai ini? Emang tergabung dalam komunitas atau apa? Iya, kami membentuk namanya Indonesia UFO Network. Ini sebuah jaringan sebenarnya, Mas Andi. Kenapa kita memilih kata UFO? Karena UFO ini kan sebenarnya satu ruang yang masih sangat abu-abu sekali. Ini kalau bahasa kerennya disebut pseudoscience. Jadi sains yang masih semu. Nah, di situ yang menarik karena misterinya masih banyak yang belum misterinya terungkap. Masih banyak karena kemungkinan besar alasan yang paling bisa kita pahami adalah civilization atau peradaban manusia saat ini di planet bumi itu masih belum punya teknologi yang mumpuni dalam tanda petik untuk mengetahui semua fenomena atau misteri yang ada di alam raya yang maha luas ini. Contohnya misalnya kita tahun 69 kita masih mendaratkan manusia di bulan. Jadi manusia di bumi masih
mainnya paling jauh ke bulan. Dikit ya. Iya, masih paling jauh. Jadi artinya masih terlalu dekat, sementara ini jagat raya itu begitu luasnya. Iya, dan expanded. Jadi jagat raya ini setiap detiknya terus mengembang. Jadi tidak ada kata tidak ada kata terbatas untuk sebuah alam raya yang maha luas ini. Makanya Indonesia UFO Network itu sebenarnya untuk meluruskan image bahwa sebenarnya komunitas ini tidak hanya melulu tentang UFO loh gitu. Jadi ada di situ komunitas amatir tentang astronomi, ada komunitas yang sangat profesional tentang space science, bahkan ada lembaga yang sangat independen dan itu sudah diakui negara gitu, ada izinnya dan segala macam. Oke. Kalau kamu sendiri ini pribadi ya. Kamu percaya UFO itu ada? Saya nggak percaya UFO bentuknya seperti ini ya, tapi saya lebih percaya bahwa di luar sana atau di galaksi lain misalnya itu pasti ada titik terang atau the lucky numbers kalau istilahnya, itu ada satu planet yang kemudian ada proses evolusi tertentu, baik itu mungkin berupa virus atau bakteria atau alga atau mungkin bahkan hanya tumbuhan misalnya, atau sesuatu yang bisa berfotosintesa. Intinya ada kehidupan. Intinya ada kehidupan, meskipun itu hanya kecil. Oke. Ya. Kamu percaya ada aliens tadi berarti ya? Sangat percaya, ya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Karena nanti pertanyaan berikutnya bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kamu ceritakan tadi itu ya paling nggak masuk logika kita lah. Kenapa tadi kan nggak percaya bentuknya seperti piring terbang yang kita ketahui kan. Kemudian kalau kita membayangkan aliens kan kita langsung ke Steven Spielberg gitu ya, waktu dia bikin E.T. ya, extraterrestrial. Ya. Nah di situ kan kita, oh bentuknya aliens itu seperti itu. Tapi kan nggak seperti itu. Artinya banyak tafsir di situ. Ya. Nanti jelasin, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Misteri kehidupan di luar angkasa memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mulai dari segi sains hingga sejarah peradabannya. Topik luar angkasa inilah yang didiskusikan dalam acara Indonesia UFO Festival di Yogyakarta mulai dari 16 hingga 30 Juli 2022. Event ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas yang tergabung dalam Indonesia UFO Network, di mana setiap komunitasnya mempunyai satu ketertarikan yang sama, yaitu kehidupan luar angkasa. Buat saya ini kayak sesuatu yang kayak nggak mungkin gitu. Cuman ya pas tadi saya ngikut konferensinya, terus jadi berpikir kemungkinan kecil, oh ternyata mungkin aja ada gitu. Emang dari dulu suka gitu ya, cerita-cerita tentang UFO dan sebagainya gitu, dan pengen ngerti kalau dari segi ilmiah itu ada temuan-temuan apa saja sih gitu, dari sisi arkeologinya, terus kemudian dari sisi perbintangan dan lain-lain seperti itu. Banyak hal yang ini katakannya, terus aku referensi dari buku dan lalalala, tapi ternyata di sini aku ketemu sama banyak orang yang bisa menjelaskan tentang keberadaan kehidupan asing di luar bumi. Selain itu, acara ini juga diisi beragam pameran kesenian yang bertemakan UFO dan alien karya sejumlah seniman Yogyakarta. Indonesia UFO Network sendiri dinahkodai oleh Venza Chris, seorang seniman asal Yogyakarta yang aktif dalam pengembangan space art dan riset sains antariksa bersama VUFOC Lab dan Indonesia Space Science Society. Pria berusia 40 tahun ini juga mengkoleksi barang-barang mulai dari action figure hingga buku-buku bertemakan astronomi dan entitas dari planet lain seperti alien dan UFO di kediamannya yang sekaligus merupakan studio VUFOC Lab. Bahkan, ia pernah diundang untuk berkolaborasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA yang membawa ia dan timnya berkesempatan untuk melakukan riset ke 40 negara dengan lembaga-lembaga astronomi dan sains antariksa di sana. Dengan adanya Indonesia UFO Network,
Vensa berharap pegiat riset sains antariksa maupun UFO yang tergabung dalam komunitas-komunitas dapat memiliki wadah untuk berkarya dan saling berkolaborasi. Iya, bagi orang-orang yang nggak percaya, selalu ingin buktinya mana gitu loh. Karena ini sekian puluh tahun ya sejak gambar-gambar UFO itu yang bentuknya piring terbang lah, aneh-aneh gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa diidentifikasikan, yang kemudian dianggap bahwa ini memang adalah kendaraan ya alien dari planet entah di mana ya, yang dengan kecerdasan luar biasa mereka udah sampai. Tapi itu kan sekian puluh tahun kita nggak pernah jabat tangan sama alien itu atau ngelihat fisiknya. Anda pernah lihat fisik alien? Sebab hari ini saya ngundang sebenarnya satu dari Angkasa Raya. Dia datang itu 200 juta tahun yang lalu dia ke sini itu. Perjalanannya itu. Nah, cuma planetnya saya lupa planet apa. Nah, apa saja bukti-bukti di dunia ini sains ya, yang pernah dilihat atau pernah dibuktikan bahwa itu adalah tanda kutip UFO atau alien? Sebenarnya sampai sekarang ada kurang lebih 400 planet kandidat yang dilansir oleh Space Agency terbesar di dunia yaitu NASA. Amerika NASA juga bekerja sama dengan beberapa Space Agency swasta seperti misalnya SpaceX yang tadi ada di gambar dan juga Elon Musk. Nah itu sebenarnya juga salah satu bukti nyata bila kita mempertanyakan buktinya mana gitu. Oke. Ya. Kalau sekarang sederhananya Anda pernah lihat atau belum? Sudah pernah. Itu tidak teridentifikasi bukan berarti itu dari planet lain ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau dicoba tarik ke lab, pembuktian-pembuktian, ada indikasi bahwa itu bisa juga berasal dari luar sana ya? Bisa, tapi sampai detik ini kami belum menemukan satu statement yang mengatakan 100% bahwa ada UFO, ada wahana dari planet lain dan ada alien di dalamnya atau bahkan ada alien yang di sini. Itu masih terus diteliti sampai sekarang. Jadi di dunia? Ya. Artinya dunia juga belum bisa tidak ada satu bukti konkret memberikan yang kepastian bahwa UFO itu ada? Ya, belum. Baik. Nah, setelah ini saya ingin tahu, banyak sekali orang yang melihat planet bumi kita ini sudah tua, renta, dan karena eksploitasi ya, alam yang sedemikian masif, baik minyak, hutan, dan lain-lain, maka bumi ini sebentar lagi hancur, rapuh, dan seterusnya. Makanya Elon Musk dan teman-teman yang lain lah, yang punya uang, punya teknologi, berpikir bahwa kita harus mencari planet lain untuk manusia dideportasi ke sana untuk membangun kehidupan. Dan film-film sains seperti ini kan banyak sekali. Jadi ada kehidupan yang akan dibangun oleh manusia di planet lain ketika planet ini, bumi kita hancur, lebur dan tinggal sejarah. Anda percaya nggak dengan itu? Nanti ceritakan, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Tapi kesimpulanmu apa? Tentang Mars, tinggal di Mars dengan segala macam problematikanya. Manusia itu sangat lemah. Manusia itu adalah entitas yang sebenarnya ditinggal di hutan aja mati gitu.